Nanti PDIP bisa bawa Anies sama Hendar orang keduanya gitu. Tapi untuk koalisinya gimana Pak? Ya kami lagi nyari. Tapi kan namanya usaha. So kalau gitu nggak usah ditanya dong. Kalau sudah Pak ini nggak bisa Pak, Pak ini nggak bisa Pak. ditanyakan apa lagi? Soalnya PKB udah menyatakan dengan tim plus gitu. Dan kondisi seperti ini apakah nanti kemungkinan PDIP akan menggalang dukungan untuk mendukung calon independen ataupun tetap kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua. Tapi sudah ada komunikasi dengan Pak Anies belum Pak? Ya komunikasinya dengan Pak Anies sebagai sebagai cagup, sebagai cagup. Dan menyatakan bersedia juga ya? Ya memang dari sejak awal Pak Anies yang cagup, kami akan orang keduanya. Tapi kalau toh pada akhirnya kami tidak bisa, katakanlah karena sudah Kim Plus terkonsolidat, kami tidak punya kawan lagi untuk maju, ya apa mau dibuat, kami akan berbicara kepada rakyat pada waktunya, mungkin oleh Pak Sekjen bahwa PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan untuk Pilkada DKI akan datang. Peluang di Merasan itu menawarkan ke Pak Anies jadi kader nggak sih Pak? karena ini Enggak, belum Pak. Masa langsung mau jadikan menawarkan ke Pak Anies sebagai kader dan sebagainya, tidak. Kita tidak sampai sejauh itu. Kita akan mencari peluang-peluang yang mungkin masih bisa dilakukan. Kalau toh pada akhirnya memang pintu semua tertutup karena Kim Plus sudah terkonsolidasi, kan kami harus menghormati Kim Plus juga. Karena Kim Plus menghormati kami juga yang berupaya, kan biasa seperti itu. Saling menghormati di antara kami itu harus dijaga terus. Hari ini MK berhasil ngeluarin revisi Undang-Undang Pilkada yang bikin PDIP bisa ngajuin calon gubernur sendiri walaupun kurang kursi di DPRD Jakarta. Tapi barusan gue ngedenger dan baca undangan rapat internal untuk besok, rasanya tuh pengen ngamuk loh nggak? Gue ngedenger besok bakalan ada rapat maraton di balik DPR jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam cuman untuk ngebahas hasil putusan MK hari ini yang bikin heboh. Kalau besok beneran ada rapat itu, bisa diartiin kalau ini adalah bentuk perlawanan dari penguasa karena udah berani mengganggu mimpi indahnya dia dan anak bontotnya. Mungkin juga ini yang bikin Menkumham yang baru itu langsung dipanggil ke istana abis putusan MK tadi siang. Ini bukan negara nenek lo, bang. Ini negara milik bersama. Jangan mentang-mentang jadi penguasa, terus enaknya mempermainkan hukum. Negara kok dijadiin kayak gini banget? Gue berharap info yang gue dapat ini salah dan pilkada bisa berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa. Apa lo? Kejutan datang dari Mahkamah Konstitusi di tengah kong-kali-kong penguasa untuk memborong dukungan parpol untuk pilkada dan menyiapkan kotak kosong sebagai lawan. MK mengeluarkan putusan di luar dugaan. MK memutuskan bahwa partai atau gabungan partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Dengan demikian, Partai Umat mengapresiasi keputusan ini karena menunjukkan masih ada denyut nadi demokrasi di tengah upaya menghabisi kekuatan-kekuatan demokrasi di Indonesia. Keputusan ini memberi angin segar dan harapan terutama bagi partai-partai politik yang menyiapkan calon-calon terbaiknya untuk berlaga di pilkada. Upaya penguasa memborong dukungan dan koalisi serta berupaya menciptakan kotak kosong hingga berusaha menjegal figur dengan elektabilitas tinggi agar gagal maju, itu semua bisa jadi akan bubar jalan. Keputusan MK tersebut bisa membuat figur-figur tersebut berlayar kendati hanya didukung segelintir partai, termasuk parpol di luar parlemen, dan memunculkan konsolidasi baru antar parpol yang lebih segar. Semangat perlawanan di pilkada melawan rezim penguasa dari Jakarta ini bahkan bisa menular ke berbagai daerah atau pilkada yang lainnya, seperti di Sumut, mungkin Banten, dan sekitar 90-an
pilkada di daerah lainnya di mana penguasa berupaya menciptakan kotak kosong. Keputusan MK ini juga menjadi kesempatan emas bagi putra-putri terbaik di daerah untuk maju dan berkompetisi di pilkada, kendati tak mendapat dukungan dari pusat. Pada gilirannya, keputusan MK ini akan mengubah peta dan lanskap koalisi di pilkada serentak, bahkan mungkin merombak secara keseluruhan peta politik di Indonesia jelang berakhirnya rezim pemerintahan Joko Widodo. Tadi yang ditayangkan itu konon sudah sesuai dengan setelah diberi ternyata tidak. Lalu selanjutnya akan dilakukan apa? Sebentar, ini kan setelah itu masih ada pembicaraan. Kami fraksi mau diskusi dulu hasil print-printannya, bukan hasil yang ditayangkan. Ini pastikan melawan. Begini, kita bukan urusan orang dan tidak, tetapi harus sesuai dengan fakta hukum yang ada. Oke? Pada kita di lahir keputusan untuk mayoritas, apakah bisa dibuat apapun yang tentang alasan dari balik adalah itu mayoritas dari fraksi. Bukan saya ulangi lagi. Tadi yang ditayangkan itu tidak sesuai dengan keputusan MK. Oke? Ya, begitu. Begitu di print, ya, beda. Berarti tindakan PKB Kami akan bicarakan lagi, ya, oke. DPD juga dan pemerintah menyesuaikan. Yang disampaikan semua logikanya benar, tetapi ada putusan hukum yang kita rujuk. Dalam hal ini yang jelas putusannya itu adalah putusan Mahkamah Agung, sudah ada putusannya, putusan MK juga sudah ada. Yang secara jelas menyebut dihitung pelantikan, ya entah bahasanya calon atau apa, tetapi putusan hukum harus kita hormati. Nah, mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga dan pemerintah menyesuaikan. Pak Ketua, Ya. bukannya bertanya ini, kami hanya sekedar mengingatkan, dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk. Ya. Ada putusan yang sudah jelas dan kita harus akomodir. Ya, putusan 60 kemarin itu menurut kami yang ada di PDI Perjuangan dua-duanya sudah jelas. Mengenai threshold sama mengenai usia. Kalau sekalipun ya mengenai usia di pasal 7 ayat 3 ini dikatakan open legal policy, kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini hanya kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman, tentunya kami cuma satu fraksi yang suaranya kan 8. Kita akan terima. Tapi jangan sampai rapat kita ini yang dihadiri oleh orang-orang yang pintar-pintar dan paham hukum tata negara ini sia-sia. Karena memang ingin saya tanyakan tadi, apakah putusan itu sudah clear and clean mengatakan ya bahwa itu efektif pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan sesuai dengan logika dan nalar sehatnya begitu. Kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantik, itu yang saya katakan tadi. Nggak masuk rasio legisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu, kita ikut aja. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Arteri. Nanti menjadi catatan saat penyampaian sikap fraksi, ya. Ya silakan aja Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Enggak. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong, punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Pak Ketua. Pimpinan. Ya, nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas di selanjutnya, pimpinan. Pak Ketua. Ya, bukannya bertanya ini, kami hanya sekedar mengingatkan,
Dan kami juga ingin juga teman-teman. Alhamdulillah untuk threshold sesuai MK. Tadi di usia saja, usia tetap sesuai putusan Mahkamah Agung. Jadi threshold untuk 7,5% MK. Kemudian untuk usia di Mahkamah Agung. Demikian. Udah diketok, dibalik. Semangat. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong, punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas dim selanjutnya, pimpinan. Jadi itu dulu Mas Iqbal yang harus dimengerti, ini bukan tentang PDI Perjuangan, bukan tentang Anies, bukan tentang Ahok gitu ya. Dan jadi menurut nanti saya akan seperti secara apa, Mas? hukum, sepemahaman saya, berpotensi dianulir nih putusan MK. Ya itu dia. Yang saya coba pahami, ketika sudah ada keputusan dari MK yang sifatnya final dan mengikat dan langsung bisa kemudian diaplikasikan, harusnya langkah selanjutnya adalah PKPU itu dibuat oleh KPU menerjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh MK. Itu yang dulu terjadi pada kasus Mas Gibran pada saat putusan MK yang sifatnya kontroversial. Yang sekarang mengagetkan adalah sikap KPU tiba-tiba kemudian berbeda nih dengan keputusan saat pembatasan usia terkait dengan. Jadi dikhawatirkan ada standar ganda ya Mas Toto ya, karena dulu pada saat keputusan Gibran itu tidak ada mau konsultasi dulu, tidak ada rapat dengar pendapat dulu seperti itu. Saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini, dan ini terjadi di lebih dari 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta, akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan calon boneka. Nah, dengan adanya ini akan menjadi lebih adil dan lebih baik, sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang, masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan supaya diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak Palu diketok. Tadi jam berapa tuh? 9:51 gitu ya, sejak itu juga itu harus dilakukan. Berarti untuk pilkada tahun ini itu Pak? Oh iya, tahun ini kan sudah disebut bahwa pemilu yang terakhir sekian kan, pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya itu kan ini pemilu yang sekarang. Di dalam arti undang-undang pemilu yang sekarang ini. Oleh sebab itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak Mahfud melihat dengan adanya putusan MK tadi pagi ini adalah peluang untuk meminimalisir kotak kosong yang dari kemarin sudah dibahas sama masyarakat, begitu Pak? Iya, peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu Palu diketok, langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya, tadi udah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Cukup? Ada putusan lain Pak, nomor 70 yang tadi juga terkait dengan syarat usia Pak. Ya Pak, soal kalau syarat usia Cagup 30%, 30 tahun sudah penetapan Pak. Ya itu berlaku juga, tentu saja berlaku juga. Kan putusan MK berlaku sejak diucapkan, dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari
peraturan KPU, lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun, putusan MK itu adalah undang-undang, negative legislature ya. Jadi dia langsung berlaku gitu. Kalau ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan itu langsung berlaku gitu. Tidak ada perdebatan tentang itu. Walaupun sebelumnya sudah diputus oleh MA usia itu 30 pada saat MA itu kan memutus KPU. Ya, memutus peraturan KPU, ya kan? Sedangkan MK memutus undang-undang. Lebih tinggi undang-undang kan? Memutus bahwa undang-undangnya begini. Nah, peraturan KPU itu harus ikut yang undang-undang. Yang undang-undang itu ya putusan MK itu. Kalau putusan MA itu hanya memutus KPU. Jadi putusan MK itu menganulir putusan MA yang sebelumnya, Pak? Teranulir dengan sendirinya mestinya. Pak, dengan putusan MK ini berarti PDIP bisa nyalon pertama di Pilkada DKI Jakarta yang sedang dibahas Mahkamah Konstitusi ini, Pak. Ya bukan hanya PDIP, saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya, bukan hanya PDIP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun, di KIM misalnya, KIM Plus itu, loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih, bisa. Ini kan belum pendaftaran. Ya, itu kan belum pendaftaran. Jadi masih ada kemungkinan 12 partai yang kemarin bergabung itu keluar dari... Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu kan political trade-off-nya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri itu sangat bisa berdasar putusan MK sekarang. Kan belum daftar juga kan mereka. Ini kan baru kontra politik. Pendaftarannya nanti tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 27 tuh bisa membubarkan diri. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 /PUU strip 22 Romawi /2024 merupakan kabar gembira dan putusan yang sangat progresif dalam rangka menghadirkan kontestasi pilkada yang lebih adil dan menyajikan keragaman atau pluralisme pilihan politik bagi warga. Selain itu, putusan MK nomor 60 tahun 2024 ini merekonstruksi syarat pencalonan yang lebih memudahkan partai politik untuk bisa mengusung pasangan calon di Pilkada serentak 2024, baik Pilkada Gubernur ataupun Bupati Wali Kota. Jika sebelumnya di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, syarat pengusungan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah harus memiliki kursi paling sedikit 20% di DPRD atau suara paling sedikit 25% hasil pemilu DPRD terakhir. Maka dengan putusan MK nomor 60 ini persyaratannya menjadi direkonstruksi, disesuaikan atau disetarakan dengan persentase persyaratan pengajuan calon perseorangan di pilkada. Jadi kalau pilkada gubernur itu kan ada persyaratan untuk pengusungan pasangan calon perseorangan 6,5 sampai 10%, maka kalau diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, persentasenya juga sama, tapi dilihat dari jumlah DPT penduduk yang ada di DPT pemilu terakhir. Sebagai contoh, berdasarkan putusan MK tersebut, bagi provinsi yang DPT terakhirnya adalah sampai dengan 2 juta, jadi penduduk yang ada di DPT-nya sampai dengan 2 juta, maka syarat untuk mengusung pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik tersebut harus memperoleh suara sah di pemilu DPRD terakhir sebanyak 10%. Kalau DPT-nya antara 2 sampai 6 juta, maka harus dipenuhi persyaratan memperoleh suara sah sebesar 8,5% dari pemilu DPRD terakhir. Kalau jumlah DPT-nya adalah 6 sampai 12 juta, maka persyaratannya memiliki 7,5% suara sah di pemilu DPRD terakhir. Sedangkan bagi provinsi yang DPT di pemilu terakhirnya 12 juta atau lebih, persyaratannya adalah partai atau gabungan partai harus mempunyai 6,5% suara sah di pemilu DPRD terakhir. Di pilkada kabupaten kota juga demikian, tapi persyaratannya kan lebih jumlah pemilihnya lebih kecil.
Kalau di suatu kabupaten kota jumlah pemilihnya sampai dengan 250.000, maka suara sahnya minimal 10%. Kalau 250.000 sampai 500.000 adalah 8,5%, 500.000 sampai 1 juta adalah 7,5%, dan DPT-nya di atas 1 juta, maka persyaratan perolehan suara sahnya adalah 6,5%. Putusan ini progresif, wajib kita dukung dan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk juga Partai Buruh dan Partai Gelora sebagai pemohon. Harapannya kita lebih bisa mendapatkan keragaman pilihan pasangan calon yang diusung oleh partai politik dengan syarat yang lebih moderat ya. Kalau dulu 25% suara sah, dengan syarat yang baru ini untuk Jakarta saja misalnya, kalau 25% dan semua partai mengambil peluang, itu bisa mendapatkan 3 pasangan calon tuh. Karena 7,5 ya, kali 3 saja itu masih kurang dari 25%. Tentu harapannya partai politik mengambil peluang ini dan tidak menyia-nyiakannya, sehingga kader terbaik partai bisa dicalonkan, dan pemilih juga tidak harus berhadapan dengan fenomena calon tunggal atau calon yang diusung oleh koalisi yang obesitas, sehingga melemahkan fungsi dan peran kontrol partai politik di parlemen, yang juga bisa melemahkan efektivitas parlemen kita. Selain itu juga dari sisi pemberlakuan putusan ini langsung berlaku di Pilkada serentak 2024, sebab putusan MK ini tidak mengatur soal syarat pengecualian baru bisa berlaku di 2029. Berbeda dengan misalnya putusan MK soal ambang batas parlemen nomor 116 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 yang menyatakan pemberlakuan rekonstruksi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold itu baru di 2029, itu di putusan 116 tahun 2023. Nah, putusan ini karakteristiknya hampir sama dengan putusan 90 tahun 2023 tentang syarat usia di pemilu presiden, yang kemudian menjadi tiket atau digunakan sebagai basis pencalonan bagi Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini berlaku langsung di 2024 ya, putusan 60 ini, apalagi pendaftaran calon kan baru akan dilakukan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Jadi waktunya masih sangat memadai untuk dilakukan penyesuaian. Tentu KPU harus menindaklanjuti putusan ini dengan segera, dan jangan sampai kemudian hak konstitusional partai politik menjadi tercederai akibat tidak dilaksanakannya putusan ini. Apalagi putusan MK kan bersifat erga omnes, final dan mengikat dan serta-merta berlaku di dalam pelaksanaannya.